Halo semuanya, di video ini kita akan belajar static routing dengan menggunakan dua buah multilayer switch. Nah, di sini saya sudah membuat topologi dari skenario jaringan yang akan kita konfigurasi. Jadi kita akan menggunakan multilayer switch 3560, ada dua. Di sini ada multilayer switch 1 dan multilayer switch 2. Nah, lalu saya juga akan menggunakan perangkat switch, ini switch 1 dan switch 2. Namun kedua switch ini tidak akan kita konfigurasi, jadi kita anggap ini sebagai unmanaged switch. Lalu ada dua buah atau dua unit PC di tiap network, jadi ada total 4. Nah, lalu ada 3 jaringan yang berbeda. Saya tulis di sini network A dengan subnet 192.168.10.0, network B 192.168.20.0, dan network C 192.168.30.0. Nah, untuk network B ini adalah point to point, sebenarnya harus menggunakan /30, namun untuk mempergampang Anda khususnya yang baru mempelajari, kita akan gunakan saja subnet /24 semuanya. Oke, ini baru topologi, saya belum mengkonfigurasikan perangkat-perangkat di dalamnya. Jadi kita akan mulai mengkonfigurasi. Kita masuk ke multilayer switch 1. Oke. Kita tulis enable, lalu supaya mempergampang mengingat perangkat yang kita config, kita akan merubah namanya terlebih dahulu. Oke, kita ubah dengan multilayer switch 1. Nah, perhatikan di multilayer switch 1 ini ada port fast Ethernet 01 yang ke arah multilayer switch 2. Kita akan konfigurasikan IP address di port FA01 tersebut. Oke, kita masuk ke FA01, lalu kita ketikkan IP address. Nah, ini IP address ketika saya ketik tab dia tidak keluar, karena ini adalah port dari switch. Ingat, multilayer switch itu dapat dikonfigurasi portnya sebagai port switch maupun port router. Jadi di sini saya justru bisa mengkonfigurasikan, misalnya Anda ingin mengkonfigurasikan sebagai akses atau terang. Namun bukan itu yang ingin kita lakukan, karena ini adalah proses routing, kita butuh port yang bisa dikonfigurasikan IP address. Jadi untuk menjadikannya port routing, perintahnya adalah no switch port. Nah, lalu sekarang kita bisa memberinya IP address. Jadi kalau di port routing ini kita nggak bisa mengkonfigurasikan sebagai port switch. Oke. Kita masukkan IP sesuai gambar 192.168.20.1. Subnet masknya /24 itu 255.255.255.0. Oke. Untuk mengaktifkan interface ini kita tuliskan no shut. Oke, kemudian kita ke port FA02 dari multilayer switch 1. Oke, IP address. Kembali dia tidak keluar perintah IP address, kita perlu memasukkan perintah switch port agar ini mendukung port sebagai routing, dapat diberikan IP address. Oke, kita sudah masuk, kita berikan IP address 192.168.10.1 dengan subnet mask /24. Oke, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi IP pada perangkat multilayer switch 1. Kemudian kita masuk ke multilayer switch 2. Nah, kembali kita melakukan hal yang sama untuk
memberikan IP address di FA01 terlebih dahulu, yaitu port yang ke arah tetangganya. Maaf, kita terlebih dahulu kita beri penamaan saja terlebih dahulu agar mempergampang. Oke, multilayer switch 2. Kita masuk ke interface FA01. Lalu kita jadikan dulu dia port routing. Lalu kita masukkan IP 192.168.20.2. 0. Oke, kita no shut. Lalu kita masuk ke interface yang ke arah LAN dari si network C, yaitu FA02. Kita beri IP. Kembali ini kita jadikan dulu port routing. Lalu kita masukkan IP address ke interface tersebut, yaitu FA02 192.168.30.1. lalu spasi subnet mask. Oke, kita sudah mengkonfigurasikan IP address di tiap interface yang digunakan pada multilayer switch. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasikan IP address pada perangkat PC. Mulai dari PC dengan IP 10, kita masukkan di sini. Oke, nah perhatikan di sini ada default gateway. Default gateway adalah gateway yang digunakan pintu keluar, ibaratnya pintu atau gerbang keluar ke network lain. Jadi IP address interface mana yang digunakan oleh network tersebut apabila dia ingin mengirimkan paket yang tidak ada pada network dia, otomatis itu network lain. Nah, di sini network A adalah 192.168.10.0. Apabila ada yang ingin mengirimkan paket misalnya ke 192.168.30.0 ke network C, otomatis dia akan teruskan ke gateway tersebut. Nah, gateway itu yang mana? Adalah FA02 dari si multilayer switch 1. Di sini ya. Karena dia adalah interface yang merupakan pintu keluar dari keseluruhan network A. Berarti di sini kedua PC ini dikonfigurasikan default gateway-nya adalah 192.168.10.1. Oke. Nah, demikian juga di sini 68.10.11 192.168.10.1. Nah, di sini juga sama. Kita akan menggunakan 192.168.30.10. Nah, kita akan menggunakan gateway-nya adalah port yang menjadi pintu keluar dari network C, yaitu FA02-nya si multilayer switch 2. Nah, itu adalah 192.168.30.1. Oke, demikian juga di PC ini. 168.30.11 192.168.30.1. Nah, bagaimana kalau kita melakukan ping dari PC 3011 ke PC 3010? Nah, ping sudah berhasil demikian juga dengan si 1010. Apabila ke network 192.168.10.11. Nah, perhatikan dia sudah berhasil melakukan ke ping ke network yang sama. Nah, apabila kita ping dari PC 1010 ini ke gateway-nya, titik 1, dia juga berhasil.
Oke. Nah, sekarang kita coba ping dari si multilayer switch ke multilayer switch 2. Multilayer switch 1 ke multilayer switch 2 adalah ping 192.168.20.2. Nah, ini berhasil 4 dari 5 karena ini adalah pertama sekali, jadi ada beberapa proses seperti ARP. Nah, sekarang sudah semua ping telah berhasil dilalui. Oke, perhatikan di sini bahwa PC 1010 dan PC 1011 telah berhasil ngeping ke FA02 dari multilayer switch 1. Oke. Nah, port FA01 pada multilayer switch 1 telah terhubung ke FA01 dari multilayer switch 2 dengan bukti bisa diping. Oke. Nah, kedua PC pada network C ini telah berhasil terhubung ke multilayer switch 2 melalui FA02 tadi. Nah, yang menjadi masalah, network A tidak dapat menjangkau network network C. Oke, kita akan coba saja. Nah, dari 10.10 kita coba ngeping ke 30.10. Nah, dia tidak akan berhasil karena ini sudah berbeda network. Inilah fungsinya dari static routing. Kita perlu memperkenalkan network yang berada di luar dari network yang terhubung pada perangkat tersebut. Oke. Nah, ini sudah sudah selesai, jadi tidak berhasil ya. Nah, begini. Jadi pada multilayer switch 1 kita ingin memperkenalkan network C ini bahwa untuk mencapai network C melalui tetangganya dari switch 1, yaitu si FA01-nya si multilayer switch 2. Sekali lagi, kita multilayer switch 1 harus memperkenalkan bahwa untuk mencapai network C kita melalui tetangga kita si multilayer switch 1, multilayer switch 2, yaitu interface FA01-nya. Oke, jadi ini dikirimkan ke tetangganya. Oke, caranya bagaimana? Kita masuk ke multilayer 1, masuk konfigur terminal. Perintahnya IP route. Kita ingin menghubungkan ke network C. Berarti network C adalah 192.168.30.0. Ingat, ini adalah alamat network, bukan alamat host. Jadi alamat yang dipakai untuk mewakili network tersebut yaitu alamat dengan angka pertama yaitu 0. Nah, ini artinya kita ingin menjangkau si network C. Melalui mana? Jadi ada dua pilihan pengisian ini. Pertama, kita akan memberitahu melalui IP si FA01 multilayer switch 2 ini. Oke, kita ingin menjangkau network C melalui tetangga kita, yaitu 192.168.20.2. Gini. Oke, sekali lagi, untuk menjangkau 192.168.30.0 yaitu network C, kita harus lewat IP 192.168.20.2, itu adalah IP tetangga kita, si multilayer switch 2. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, ada variasi pengisian di sini. Kita bisa tidak menuliskan IP di sini, tapi kita bisa menuliskan interface-nya. Namun interface diri kita yang terhubung ke tetangga tersebut. Jadi IP route 192.168.30.0 network C ingin mencapai ke situ melalui FA01. Bisa seperti ini. Oke, FA01 ini adalah port kita yang terhubung ke tetangga kita, multilayer switch 2. Port kita yaitu port pada multilayer switch 1 yang terhubung ke multilayer switch 2. Namun
paling umum digunakan karena paling aman adalah menggunakan IP address. Karena sifatnya tetap. Ini 20.2. Oke. Nah, kita sudah mengkonfigurasikan pada multilayer switch 1 bagaimana cara mencapai network C, yaitu 30.0. Nah, kita masuk ke multilayer switch 2. Sekali lagi, kita ingin memperkenalkan cara mencapai network A. Oke, mungkin Anda bertanya, kita kan sudah memperkenalkan ke C, kenapa kita perlu ke A? Karena pengiriman paket data itu adalah kedua sisi. Jadi Anda mengirim, jadi Anda juga harus menerima. Jadi Anda harus memperkenalkan kedua-duanya di kedua perangkat. Tidak bisa ke salah satu. Contohnya adalah three-way handshake. Ketika Anda kirim sebuah paket, maka paket tersebut akan dikirimkan si tujuan tersebut untuk memberitahu bahwa paket itu telah diterima. Nah, kalau rutenya kembali tidak diketahui, maka paket kembali itu tidak akan pernah sampai ke si pengirim. Jadi harus kedua sisi Anda konfigur. Oke, tadi di multilayer switch 1 kita sudah mengkonfigur bagaimana mencapai network C. Nah, sekarang di multilayer switch 2 kita mengkonfigur bagaimana cara mencapai network A. Berarti perintahnya mencapai network A yaitu 192.168.10.0. Nah, kita ingin mencapai ini lewat mana? Lewat tetangga kita, IP tetangga kita, yaitu IP-nya si multilayer switch 1 yaitu 192.168.20.1, bukan 10.1 ya, karena itu adalah portnya si multilayer switch ke arah LAN. Kita terhubung ke tetangga kita melalui 20.1. Oke. Sekali lagi, tadi saya ulangi lagi, kita bisa menuliskan di sini FA01 atau kita bisa menuliskan IP address. Oke, kita sudah mengkonfigur kedua IP route. Nah, kita akan mencoba ngeping. Nah, kalau kita coba ngeping dari PC 10.10 ke 30.10, kemungkinan masih gagal. Kenapa? Ini adalah perbedaan dari router dan multilayer switch. Kalau Anda konfigur dengan router, kemungkinan langsung berhasil pingnya. Namun di sini ada beberapa konfigurasi yang harus Anda lakukan. Jadi pada multilayer switch ini, salah satunya adalah perintah IP routing. Fungsinya untuk apa? Untuk mengaktifkan fungsi routing. Sama seperti port tadi, kita mesti aktifkan dia sebagai port untuk route, sehingga dapat diberikan IP address. Nah, sini kita ingin mengaktifkan fungsi routing pada multilayer switch. Demikian juga di multilayer switch 2. Oke, kemudian kita coba kembali. Nah, sudah berhasil ya. Nah, jadi di awal ping itu wajar kalau ada 1 atau 2 request timeout karena dia melakukan beberapa protokol-protokol seperti ARP dan sejenisnya untuk mencari si IP address target IP address tersebut. Jadi kalau kita ping kembali, dia sudah berhasil tembus semua. Oke, demikian juga kalau kita ingin ngeping dari si C, kita gunakan saja 3011. Kita ingin ngeping ke 10.11. Ini sudah berhasil. Nah, jadi ini membuktikan bagaimana proses static routing kita dengan menggunakan multilayer switch. Pada video berikutnya saya akan membahas konfigurasi ini dengan menggunakan 3 multilayer switch. Untuk sekarang demikian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.